Di video kali ini akan dibahas tentang global warming atau pemanasan global. Dalam topik global warming ini akan kita bahas tentang pengertian global warming, kemudian penyebabnya, dan selanjutnya kita akan bahas juga tentang dampak dan bagaimana cara mengantisipasi atau mengatasinya. Pertama kita akan melihat mengenai pengertian dari global warming. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak sebesar 0,74 dengan nilai toleransi 0,18 derajat Celcius atau kalau dalam Fahrenheit 1,33 plus minus 0,32 derajat Fahrenheit. Itu dalam 100 tahun terakhir. Jadi fix bumi kita ini sudah semakin memanas. Pemanasan global ini terjadi karena gaya hidup manusia, pola konsumsi, dan teknologi yang ada di berbagai negara maju. Beberapa negara maju merupakan penyumbang terbesar pemanasan global ini. Selanjutnya, penyebab dari pemanasan global. Muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas? Dan mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penyebab global warming atau pemanasan global yang ada di bumi ini, yang pertama adalah efek rumah kaca. Yang kedua, polusi karbon dioksida. Penyebab yang ketiga yaitu penggunaan bahan kimia. Penyebab yang keempat, penebangan dan pembakaran hutan. Kita masuk dengan penyebab pemanasan global yang pertama yaitu efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernapasan dan hasil pembakaran bahan bakar itu menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 ini seolah-olah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida juga terdapat sulfur dioksida dan metana. Mereka sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Global warming dimulai saat matahari bersinar memanasi bumi. Panas matahari tersebut sebagian dipantulkan oleh atmosfer bumi dan sebagian lagi memasuki atmosfer bumi. Panas yang memasuki atmosfer bumi akan diserap oleh atmosfer bumi dan akan dipantulkan oleh permukaan bumi. Panas yang dipantulkan ada yang diteruskan oleh atmosfer dan ada juga yang diserap serta dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas rumah kaca. Hal inilah yang menyebabkan suhu bumi semakin tinggi dan terjadi pemanasan global. Efek rumah kaca sendiri adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Di sini, gas-gas yang membentuk rumah kaca adalah CO2, CH4, N2O, dan lain-lain. Sebenarnya, efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi kita dalam hal memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh udara dingin atau membeku. Nggak kebayang dong kalau bumi ini dingin. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit, bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit dari suhunya sebelum. Seandainya tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Penyebab yang kedua yaitu polusi karbon dioksida. Karbon dioksida ini berasal dari berbagai proses aktivitas manusia, mulai dari proses pembakaran pada mesin kendaraan, mesin pabrik dan industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan lain-lain. Polusi karbon dioksida ini merupakan penyumbang terbesar penyebab pemanasan global yang terjadi saat ini. Hal ini semakin memburuk karena semakin tingginya penggunaan kendaraan bermotor di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.
Jadi, penggunaan kendaraan bermotor alangkah baiknya dilakukan seperlunya saja. Kita bisa memanfaatkan kendaraan umum atau dengan berjalan kaki jika jaraknya lebih dekat. Penyebab yang ketiga yaitu penggunaan bahan kimia. Ada banyak produk dan kebutuhan manusia yang menggunakan bahan kimia. Salah satunya adalah penggunaan gas freon pada berbagai alat seperti kulkas, AC, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan bahan kimia pada pupuk tanaman. Walaupun dianggap berbahaya, namun penggunaan pupuk kimia ini tetap dilakukan hingga saat ini. Pupuk kimia mengandung gas nitrogen oksida yang kapasitasnya 300 kali lebih panas dibandingkan dengan karbon dioksida. Nah, bisa dibayangkan kan bagaimana dampaknya terhadap pemanasan global jika pupuk kimia ini digunakan secara berlebihan. Penyebab yang keempat yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Aktivitas penebangan dan pembakaran hutan secara liar dan tak terkendali juga menjadi penyebab terbesar terjadinya pemanasan global. Seperti yang kita tahu, pohon-pohon di hutan dibutuhkan untuk menyumbangkan oksigen bagi makhluk hidup di bumi. Penebangan dan pembakaran pohon-pohon tersebut selain menyebabkan polusi udara, juga mengakibatkan hilangnya sebagian paru-paru dunia untuk mendaur ulang karbon dioksida. Selanjutnya kita beralih ke dampak dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun, ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu iklim dan cuaca, peningkatan air laut, dan lain-lain. Berikut beberapa dampak dari pemanasan global. Yang pertama adalah perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat dari pemanasan global tersebut. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim juga. Siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak menentu. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau, sehingga mempengaruhi terjadinya pertanian dan peternakan yang gagal panen. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas dan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan yang menjadi menurun. Dampak yang kedua yaitu hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi SO dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat, dan lain-lain. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, dan mengakibatkan kesulitan bernapas pada manusia dan hewan. Dampak selanjutnya dari global warming yaitu es kutub utara dan selatan yang mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas bumi akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. Dampak selanjutnya yaitu permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20, permukaan air laut telah naik hingga 25 cm dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Selanjutnya, ekologis terganggu. Pemanasan global juga berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Dan yang terakhir yaitu lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis, bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia tanpa filter atau filternya yang mengalami penipisan.
Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi dari pemanasan global. Nah, pemanasan global dapat diatasi dengan tindakan nyata oleh semua umat manusia di berbagai penjuru dunia, tidak peduli tua, muda, anak kecil, dan seterusnya. Eksploitasi alam yang selama ini dilakukan harus dikendalikan dengan baik. Mengacu pada pengertian pemanasan global tersebut, kita bisa melihat beberapa upaya sederhana untuk mengatasinya. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Yang keempat, mengendalikan limbah. Dan yang selanjutnya adalah mengurangi penggunaan gas freon pada alat-alat rumah tangga. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Di sini ada satu contoh soal dan satu soal latihan. Kita lihat contoh soalnya dulu. Pada lapisan troposfer, ozon itu bersifat meracuni. Tetapi pada lapisan stratosfer bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena titik-titik-titik. Di sini ada 5 pilihannya. Yang perlu kita ketahui, ozon itu ketika berada di stratosfer berfungsi untuk melindungi bumi dengan cara menyerap 90% radiasi ultraviolet yang dipancarkan matahari. Jawabannya adalah E. Kemudian di sini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan, dan kalau sudah ketemu jawabannya tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini video kali ini. Selamat belajar. Thanks for watching. See you next video.